Wow, IHSG katanya mau tembus 9.000. Investor pada sorak, ekonom tepuk tangan, media ramai kayak konser Coldplay. Tapi sebentar, yang IHSG-nya naik itu siapa? Yang cicilannya naik itu siapa? Katanya ekonomi naik, tapi rakyat malah banyak yang hutang di paylater. Hehehe. Jadi, ini ekonomi tumbuh atau beban rakyat yang tumbuh? Santai bro, kita bahas bareng. The Fed versus Purbaya. Siapa sebenarnya yang ngatur dompet lo? Hihihihi. Dikutip dari republika.co.id, akhir tahun ini IHSG itu berapa? 9.000? 10 tahun lagi ke depan itu berapa? 32.000. Nah ini dari Republika bro. Terus dia bilang lagi begini, saya bukan tebak-tebak buah manggis, bukan bertapa. Itu hitungan ekonomi yang ada persamaan matematikanya. Keren sih kedengerannya, tapi rakyat malah bingung. Kalau IHSG naik, kenapa harga beras juga ikut naik? Yuk kita bedah logikanya satu persatu. IHSG itu indikator kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia. Tapi naiknya IHSG belum tentu berarti rakyat makin sejahtera. Tapi naiknya IHSG belum tentu bikin rakyat makin sejahtera. Di data BPS bilang, konsumsi rumah tangga cuma naik tipis. Sementara kredit macet konsumtif naik 1,2% di kuartal terakhir. Artinya, orang kaya makin agresif beli saham. Rakyat kecil makin agresif bayar cicilan. Hehehe. Kalau ekonomi diukur dari senyum investor, mungkin kita udah makmur. Tapi kalau dari isi dompet rakyat, yang naik cuma tagihan, bukan tabungan. Jadi waktu Purbaya bilang ekonomi kita sehat, mungkin sehatnya cuma di layar presentasi, bukan di kantong rakyat. Hehehe. Sekarang kita lihat ke luar negeri. The Fed, Bank Sentral Amerika, lagi ngerem suku bunga tinggi yang bikin ekonomi global bisa goyah. Investor pun mulai pindahin duitnya ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Akibatnya IHSG kelihatan melonjak, padahal itu efek dana asing masuk. Tapi hati-hati bro, ini uang panas, bisa masuk pagi, keluarnya sore. Jadi kalau tiba-tiba pasar saham ambruk, yang panik siapa? Rakyat kecil yang nabung di reksadana, bukan pejabat yang udah siap kabur duluan. Hehehe. Jadi kalau Purbaya bilang IHSG 9.000 itu tanda kepercayaan, boleh tepuk tangan, tapi jangan lupa pegang dompet juga. Sekarang kita turun ke bumi. Di 2 bulan terakhir, harga beras naik 15%. Daya beli stagnan. Utang rumah tangga naik tajam. Tapi di CNBC, IHSG dibilang all time high. Ironi banget kan? Ekonomi naik di PowerPoint, tapi turun di warung kopi. Pemerintah bilang inflasi terkendali, tapi emak-emak di pasar bilang uang 100.000 sekarang itu kayak receh. Jadi pertanyaannya sederhana, ekonomi ini buat siapa? Investor global atau rakyat lokal? Gue bukan anti IHSG bro, gue bukan anti investasi. Tapi kalau ekonomi cuma nguntungin segelintir orang, itu bukan pertumbuhan, itu ketimpangan yang disamarkan. Solusinya ya jelas. Yang pertama, kredit UMKM harus jalan. Yang kedua, pajak progresif harus adil. Yang ketiga, harga pangan harus dikontrol. Karena ekonomi yang sehat itu bukan cuma yang bikin bursa cerah, tapi yang bikin rakyat yang bisa tidur tenang di malam hari tanpa mikirin cicilan. Hehehe. Jadi, kalau lo denger headline IHSG bakal tembus 9.000, jangan langsung bangga dulu bro. Tanyain dulu, itu naik buat siapa? Karena kalau kita cuma tepuk tangan lihat IHSG naik, jangan kaget kalau harga beras ikut naik juga. Jangan lupa like, share, and subscribe biar makin banyak yang sadar. Karena kalau kita cuma tepuk tangan lihat IHSG naik, jangan kaget kalau harga beras ikut naik juga. Banyak yang takut sama kebenaran, tapi gue lebih muak sama kedunguan. Gue misterius, ya abu.